Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 kita akan memulai pembelajaran kembali. Walaupun pembelajarannya dilakukan secara virtual dengan anak-anak melihat video pembelajaran yang Ibu buat, tapi anak-anak jangan bersedih dan tetap harus semangat. Hari ini kita akan belajar masih tentang materi tanah. Materinya mengenai pelajaran bahasa Indonesia, mengenal teks cerita narasi sederhana tentang kenampakan alam dalam bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, IPA tentang mengagumi kompleksitas dan keteraturan alam serta jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya, dan pengembangan diri dengan melatih kemandirian, merawat diri dan lingkungan. Nah, anak-anak masih ingat nggak gambar ini? Gambar yang kemarin Ibu perlihatkan. Ini adalah gambar apa coba? Ini adalah gambar padi. Padi adalah bahan dasar pembuatan beras yang biasa setiap hari kita makan. Nah, anak-anak masih ingat kan tentang tanah subur? Tanah subur itu salah satunya memiliki manfaat adalah dapat ditanami tumbuhan atau tanaman karena bisa memberi banyak makanan kepada tanaman yang tumbuh di atasnya melalui zat-zat baik yang terkandung dalam tanah. Nah, salah satu tanaman yang bisa tumbuh subur di atas tanah subur adalah padi yang tumbuh di sawah, ditanam dan dijaga oleh petani. Padi ini merupakan bahan dasar pembuatan nasi yang biasa kita makan. Oleh karena itu, penting untuk kita tahu proses usaha petani dalam menghasilkan padi hingga beras lalu nasi yang bisa kita makan. Petani menanam padi di sawah hingga menguning. Lalu mereka memanen padi yang telah menguning, bisa diambil secara tradisional menggunakan pisau atau arit seperti pada gambar ini. Ada petani yang mengambil padi yang sudah menguning menggunakan pisau, atau juga bisa menggunakan mobil atau alat modern seperti ini. Mereka akan mengambil langsung di dalam mobil ini. Di depannya ada pisau-pisau yang bisa langsung mengangkat padi yang sudah menguning. Ini. Nah, setelah dipanen, seperti gambar yang tadi diperlihatkan, padi itu akan dipisahkan antara daun-daun yang panjang dengan biji padi atau yang sering disebut gabah yang menjadi bahan dasar pembuatan beras atau nasi. Bisa dilakukan dengan cara tradisional, memukul-mukul padi yang setelah dipanen itu pada sebilah kayu atau dengan mesin khusus seperti ini yang dapat memisahkan padi yang telah dipanen hingga menjadi butiran gabah. Butiran gabah atau padi itu berwarna coklat kekuningan karena beras di dalamnya masih tertutup oleh kulit-kulit gabah. Selanjutnya, setelah kita diambil biji-biji padi atau gabah itu, nah, biji padi atau gabah itu wajib harus dijemur. Kenapa harus dijemur nih biji padi atau gabahnya? Kenapa harus jemur? Karena kalau kita jemur biji padi atau gabahnya, biji padi atau gabah itu akan kering. Kandungan air dalam biji gabah atau padi itu akan hilang sehingga mereka biji-biji padi atau gabahnya tidak mudah apak atau busuk. Nah, setelah dikeringkan di bawah sinar matahari, biji padi atau gabah ini akan digiling menjadi beras.
Nah, ini proses penggilingannya. Nah, ini adalah proses penggilingan secara modern. Biji padi atau gabah akan digiling di tempat penggilingan atau yang sering disebut heller. Kalau anak-anak pergi ke Karawang atau ke pedesaan lainnya, anak-anak pasti bakal menemukan nih tempat heller seperti ini. Nah, zaman dahulu tempat penggilingan ini biasanya dilakukan di rumah oleh ibu-ibu di pagi hari menggunakan lesung. Nah, ini namanya lesung. Lesung itu biasanya terbuat dari kayu. Ada yang panjang, ada yang bulat seperti ini, dan ada tongkat untuk memukul-mukulnya. Nah, padi atau gabah yang sudah kering akan dimasukkan ke dalam lesung, lalu ditumbuk hingga kulit yang berwarna kuning kecoklatannya akan terlepas dari butiran beras. Beras yang sudah digiling akan terlihat berwarna putih. Oleh para petani, dimasukkan ke karung, lalu akan dikirim ke pasar atau ke pedagang beras. Nah, dari pedagang beras ini, anak-anak bisa membeli beras. Pedagang beras ini biasanya ada di pasar atau di warung. Nah, kalau anak-anak mau membeli beras, anak-anak bisa minta ditemani oleh mama atau papa untuk membeli berasnya. Bisa ke pasar atau ke warung. Dan tak lupa, anak-anak harus membawa uang secukupnya sebagai alat tukar. Di pasar atau di warung, anak-anak harus ingat, tidak boleh jauh dari orang tua, berbicara dengan orang asing. Kalau ada orang asing atau orang yang tidak dikenal ngajak ngobrol, anak-anak nggak perlu diladenin, diam aja. Apalagi kalau sampai ada yang mengajak pergi orang yang tidak dikenal itu, ayo kita ikut sama om atau sama tante, anak-anak tidak boleh ikut. Jadi anak-anak pergi ke pasar atau ke warung minta ditemani mama atau papa, cukup fokus, harus ingat, oh mau beli beras, jadi kalau ada orang yang ngajak ngobrol tidak perlu diladeni. Setelah anak-anak membeli beras di pasar atau warung, anak-anak tak lupa meminta bantuan mama untuk memasak beras itu menjadi nasi. Kalau anak-anak mau memasak beras, tak lupa berasnya harus dicuci terlebih dahulu biar bersih, biar tidak ada kotoran-kotoran yang tertinggal dalam beras nanti termakan. Nah, setelah dicuci, dikeringkan, lalu anak-anak mengisi air seruas jari di atas berasnya. Lalu anak-anak memasukkan ke dalam rice cooker dan ditunggu hingga berasnya masak. Baru beras ini yang sudah menjadi nasi bisa anak-anak makan bersama lauk pauk yang disiapkan oleh orang tua atau oleh mama. Nah, ini nasi yang bisa dimakan. Lalu anak-anak bisa makan bersama lauk pauknya. Bisa dengan ayam, bisa dengan ikan, dengan daging, dengan telur, dan tak lupa sayurannya. Anak-anak harus mau makan sayurannya. Kalau anak-anak mau menjadi anak yang soleh atau soleha, anak-anak harus menjadi anak yang pintar bersyukur dengan selalu melahap nasi dan lauk yang disiapkan oleh mama. Dan tak lupa sebelum makan, anak-anak harus selalu berdoa. Sesudah makan pun anak-anak tak lupa untuk selalu berdoa. Itulah ciri-ciri anak yang pintar dan pandai bersyukur. Nah, sekarang ibu akan menugaskan anak-anak untuk menjawab soal-soal dari penjelasan ibu tadi. Disimak ya sayang. Soal pertama, padi merupakan contoh tanaman yang bisa tumbuh di atas tanah yang titik-titik. Tanah yang seperti apa? Coba anak-anak ingat-ingat lagi, lalu tulis di atas buku anak-anak ya.
Lalu soal kedua, tadi Ibu cerita tentang siapa yang menanam padi di sawah, siapa yang bekerja menanam padi. Anak-anak pasti ingat kan pasti? Coba tulis oleh anak-anak siapakah yang bekerja menanam padi di sawah. Soal yang selanjutnya. Nah, di manakah biasanya petani menanam padi? Ingat-ingat ya, di mana tuh biasanya petani menanam padi? Pasti anak-anak hebat, anak-anak kelas 6C itu hebat, pasti ingat ya. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Coba anak-anak ingat. Gambar di atas adalah kegiatan titik-titik padi. Coba ingat. Anak-anak, kalau sudah ingat, langsung tulis biar tidak lupa kembali. Nah, ini soal terakhir. Di mana kita bisa membeli padi yang sudah digiling menjadi beras? Di mana coba? Ayo ingat-ingat. Biasanya anak-anak kalau bisa membeli padi yang sudah digiling menjadi beras, di mana? Ingat-ingat ya sayang. Nah, tugas terakhir dari Ibu setelah anak-anak menulis itu adalah membantu orang tua memasak atau menanak nasi. Anak-anak mulai hari ini harus rajin membantu mama atau papa di rumah. Salah satu tugasnya adalah memasak atau menanak nasi. Tadi caranya sudah Ibu perlihatkan kan? Dengan dicuci, ditiriskan, lalu tak lupa diisi air seruas jari. Lalu anak-anak bisa memasaknya di dalam rice cooker. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anakku jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Jangan lupa berdoa, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Ya, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, apalagi sekarang banyak virus yang bertebaran. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.